Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Previat Druzia. Perkenalkan, gue Faika Nur Aziza. Gue merupakan mahasiswa PhD yang saat ini berkuliah di Rudan University of Moscow, Russia. Pada pembahasan kali ini, kita akan membandingkan antara profesi dosen di Rusia dengan yang ada di Indonesia. Baik itu dari segi posisinya, kesejahteraannya, dan status sosial di masyarakat. Namun, sebelum gue bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya berkaitan dengan Indonesia, Rusia, dan dunia. Dan juga gue sering membahas mengenai fenomena-fenomena hukum dan politik serta sejarah. Dosen merupakan profesi yang sangat-sangat penting. Tugasnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun kerap kali, posisi dosen ini sering dilupakan oleh negara. Kenapa? Bayangin saja, kamu punya gelar S3, ngajar ratusan mahasiswa, bikin riset, bimbingan skripsi sampai larut malam, tapi gajinya cuma bisa dan cukup untuk bayar cicilan motor saja. Sementara di beberapa negara, di negara lain, dosen bukan hanya mendapatkan fasilitas riset yang lumayan prestis, namun posisi dosen juga dianggap sebagai mentor hidup, bahkan punya status sosial yang sangat tinggi. Di Rusia, dosen itu bukan hanya sekedar pengajar, tapi mereka seringkali dianggap sebagai mentor pribadi, bahkan tempat curhatnya para mahasiswa mengenai akademik maupun mengenai urusan hidup. Ada rasa hormat yang formal, tapi juga ada kedekatan yang sangat personal. Sedangkan di Indonesia, banyak sekali dosen yang juga sama-sama dihormati, tapi relasinya cenderung formal dan jarang ada komunikasi di luar kelas. Di beberapa kampus, bahkan dosen cuma dianggap sebagai pelengkap administrasi biar kuliah tetap jalan. Miris banget kan ya? Nah, berbicara posisi sosial dan kesejahteraan, ini yang paling menarik. Di Rusia, gaji dosen itu bervariasi, tapi ada juga tunjangan riset yang luar biasa, fasilitas, bahkan beasiswa khusus untuk pengembangan diri. Sementara di Indonesia, banyak dosen yang gajinya tidak sebanding dengan tanggung jawabnya. Bahkan, nggak sedikit dosen-dosen kita yang harus terpaksa punya kerjaan sampingan supaya tetap bertahan hidup. Selanjutnya, berbicara ekspektasi masyarakat juga berbeda. Di Rusia, dosen itu sangat-sangat prestis, di mana posisi dosen bukan hanya sekedar pekerjaan saja, tapi dosen itu merupakan simbol dari intelektual. Sementara di Indonesia, posisi dosen masih sering dianggap sebagai pengajar biasa, kecuali dosen tersebut punya nama yang besar dan gelar yang panjang. Jadi bagaimana menurut kamu? Bagaimana ya seharusnya dosen diperlakukan oleh negara, dan tanggung jawab seperti apa yang seharusnya diemban oleh dosen kita? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share kalau kamu setuju bahwa pembahasan ini penting. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Terima kasih, paka-paka, dasvidania.